Instalasi Linux pada ponsel berbasis Android merupakan topik yang selalu menarik untuk dibahas. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tutorial dan video yang beredar di internet yang membahasnya. Dan pada episode ini saya akan menambah satu lagi video yang membahas proses instalasi Linux pada ponsel berbasis Android. Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah instalasi Linux pada ponsel berbasis Android menggunakan aplikasi Userland. Userland merupakan aplikasi pengelola mesin virtual yang khusus menangani sistem operasi Linux dan beberapa aplikasi desktop Linux seperti GIMP dan Inkscape. Userland dapat beroperasi dengan baik tanpa akses root, sehingga metode instalasi Linux dengan Userland merupakan salah satu opsi yang paling mudah dan cepat, terutama untuk pengguna pemula yang sedang mengembangkan kemampuannya. Selain itu, Userland juga dapat dioperasikan pada ponsel jadul yang masih menggunakan Android 5. Jadi, Userland juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk Termux yang saat ini hanya dapat dijalankan pada Android dengan versi 7 ke atas. Oke, kita lanjutkan pada tahap instalasi Userland. Buka Google Play Store dan masukkan kata kunci Userland pada kolom pencariannya. Dari pencarian saya, Userland ditampilkan pada baris paling atas. Kalian bisa langsung memasangnya atau kalian juga bisa melihat-lihat terlebih dahulu info detail tentang aplikasi Userland ini dengan cara mengetuk nama aplikasi yang ditampilkan. Lihat, seperti yang saya katakan tadi, jika Userland dapat dioperasikan pada ponsel jadul dengan Android versi 5 hingga terbaru. Untuk sekedar informasi, pada demonstrasi ini saya menggunakan ponsel Realme 5 RMX 1911 dengan RAM 3GB dan Android versi 14 custom. Userland memiliki ukuran download sekitar 60 MB dan saya akan menginstalnya sekarang. Singkat cerita, proses instalasinya pun selesai dan saya langsung membukanya dengan cepat melalui tombol buka di halaman download Google Play Store. Dan seperti inilah tampilan aplikasi Userland. Pada beranda Userland kita dapat melihat dan memilih sistem operasi Linux yang didukung instalasinya seperti Alpine Linux, Arch Linux, Debian, Kali Linux, dan Ubuntu. Juga ada beberapa aplikasi tunggal yang dapat dipasang secara spesifik seperti Firefox, Audacity, Thunderbird, Python, VS Code, GIMP, Inkscape, dan sebagainya. Namun kali ini kita tidak akan membahas yang lainnya kecuali instalasi sistem operasi Linux. Kembali ke daftar sistem operasi, sekarang saya akan memulai instalasi salah satu distribusi Linux yang ditawarkan, yaitu Ubuntu Linux. Kalian bisa memilih distro Linux yang lain dan tetap dapat mengikuti video ini karena proses instalasinya berjalan sama. Saya ketuk logo Ubuntu Linux, kemudian memberi izin kepada Userland untuk menampilkan notifikasi dan dilanjutkan dengan melakukan pengaturan tampilan. Pada pilihan desktop environment, saya tidak dapat memilih paket apapun kecuali pilihan minimal karena paket desktop hanya untuk pengguna yang sudah membeli aplikasi versi Pro. Saya ketuk continue untuk melanjutkan. Selanjutnya, pilihan tipe koneksi. Saya pilih graphical agar lebih mudah untuk dinavigasikan. Saya ketuk always use this setting, lalu mengetuk continue untuk melanjutkan. Terakhir, orientasi saya pilih landscape, saya aktifkan lock orientation, scaling saya pilih 2 kali, lalu mengaktifkan pilihan always use this setting. Saya klik continue dan instalasi pun segera dimulai. Userland memanfaatkan layanan VNC client server untuk menampilkan graphical user interface seperti pada banyak tutorial yang beredar.
Namun userland secara otomatis melakukan pengaturan VNC client server saat instalasi distro Linux berlangsung, tepatnya pada pengaturan pra-instalasi yang saya lakukan barusan. Jadi kita sebagai pengguna tidak perlu melakukan pengaturan tambahan apapun. Karena itulah saya sebutkan di awal tadi, jika userland merupakan metode termudah untuk pemula. Untuk proses instalasinya sendiri memakan waktu yang bervariasi, yang ditentukan oleh kecepatan internet dan kecepatan CPU ponsel. Jadi setiap ponsel membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Akhirnya instalasi Ubuntu Linux melalui userland telah selesai, dan saya langsung dibawanya ke dalam sistem operasi tersebut. Beginilah graphical interface yang saya dapatkan dari paket minimalis non-pro. Nah, selanjutnya hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan update repository. Caranya, login sebagai root dengan perintah sudo su, tekan enter, lalu menjalankan perintah apt update dan apt upgrade. Proses update dan upgrade ini sekali lagi tergantung pada spesifikasi ponsel dan kecepatan internet yang digunakan, sehingga tiap ponsel akan memiliki durasi yang berbeda-beda. Oh benar, saya lupa untuk memeriksa versi Ubuntu yang digunakan. Saya akan membuka terminal baru untuk memeriksanya. Cara manual yang dapat digunakan untuk memeriksa versi sistem operasi Linux adalah dengan membaca berkas teks OS release yang ada di dalam direktori etc. Perintahnya sederhana, hanya dengan mengetik cat etc OS release lalu tekan enter. Dari hasil yang ditampilkan dapat diketahui jika Ubuntu yang terpasang adalah versi 2204 Jemmy yang merupakan Ubuntu LTS dengan dukungan hingga 5 tahun. Ubuntu 2204 Jemmy saat ini masih aktif dipelihara sampai tahun 2027 mendatang. Download sudah selesai dan sekarang sedang berlangsung proses pemasangan paket upgrade. Setelah ini saya akan memasang desktop environment LXDE yang seharusnya cukup ringan untuk dijalankan. Tujuannya adalah tentu saja agar Linux mudah untuk dinavigasi. Dan juga pemasangan desktop environment LXDE dilakukan secara manual karena saya hanya menggunakan userland versi gratis. Sehingga saat setup di awal saya tidak bisa memilih paket desktop apapun untuk dipasang bersamaan dengan sistem operasinya. Baiklah,
proses upgrade paket sudah hampir selesai. Selanjutnya saya akan memasang desktop LXDE dengan perintah yang sangat sederhana, yaitu apt install LXDE. Dengan perintah ini maka Ubuntu akan secara otomatis melakukan kalkulasi paket dan dependensinya. Untuk memastikan ketersediaan paket desktop LXDE, saya memeriksanya terlebih dahulu dengan perintah apt search LXDE, dan hasilnya ternyata paket LXDE ditemukan. Itu artinya paket siap untuk dipasang. Untuk instalasinya sendiri, perintah yang saya gunakan adalah apt install LXDE. Pemasangan desktop LXDE mengharuskan saya untuk mendownload 989 paket baru yang total downloadnya mencapai 411 MB dan akan menghabiskan penyimpanan sebesar 1,4 GB. Untuk melanjutkannya saya ketik Y lalu menekan enter pada keyboard. Kalian bisa menekan N lalu menekan enter untuk membatalkan jika merasa paket yang akan di-download dan dipasang terlalu besar. Saat proses pemasangan desktop environment sedang berlangsung, ada baiknya jika kalian menunggu dan memperhatikannya. Karena seperti yang saya temukan ini, ternyata di tengah prosesnya saya diminta untuk menentukan jenis keyboard yang digunakan. Dan jika saya tidak mengaturnya saat ini, maka proses instalasi tidak akan pernah dilanjutkan karena saya belum menentukan model keyboard yang diminta. Pada dialog ini, saya menggunakan tombol spasi untuk menavigasi ke halaman selanjutnya. Sedangkan model keyboard yang dimaksud bukanlah nama panjangnya, melainkan hanya nomor di baris depan saja yang perlu diketikkan. Lalu tekan enter dan proses instalasi desktop LXDE akan segera dilanjutkan. Setelah pemasangan desktop LXDE, buka panel notifikasi ponsel lalu ketuk stop session pada notifikasi userland untuk merestart Ubuntu Linux. Kemudian jalankan lagi Ubuntu Linux dari beranda aplikasi userland. Seharusnya jika tidak mengalami masalah dalam prosesnya, kalian akan melihat tampilan yang indah seperti ini. Inilah hasil kerja keras kita barusan. Sekarang Linux dalam Android ini dapat dioperasikan layaknya sebuah sistem operasi komputer. Dan sebaiknya kalian menggunakan mouse dan keyboard untuk bekerja agar lebih nyaman. Oke teman-teman, itu dia untuk episode kali ini yang membahas tentang proses instalasi Linux pada Android menggunakan userland. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi pada episode yang lain. Wassalamualaikum.